Pembangunan pertanian di tingkat pedesaan, indikator penilaian untuk naiknya tingkat taraf para petani ekonomi di pedesaan, salah satunya adalah indikatornya adalah NTP, nilai tukar para petani. Dan hari ini saya akan mendatangi rekan kita, seorang penyuluh pendamping lapangan di Kecamatan Cilawu, di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cilawu. Kita ngobrol-ngobrol banyak dengan salah satu KEP yang ada di Kecamatan Cilawu, di mana KEP ini sudah berkontribusi banyak untuk peningkatan nilai tambah ekonomi para petani di desa, di salah satu desa di Kecamatan Cilawu. Sahabat Famoprok, kita langsung ngobrol-ngobrol banyak dengan sahabat saya, seorang penyuluh pendamping lapangan di Kecamatan Cilawu. Check it out. Kita akan masuk ke gudangnya KEP di Kecamatan Cilawu. Kita ngobrol-ngobrol banyak dengan penyuluh pendamping lapangannya. Kita sudah sampai di gudang KEP Poktan Ciawi Tali. Kita langsung ketemu sama penyuluh pendamping lapangan di BPP Kecamatan Cilawu. Namanya Bu Ria Andriani. Ya. Assalamualaikum. Salam. Wih. Ini bro, MCs gudang KEP Ciawi Tali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mang Albert. Gampang Bu. Nah, sahabat Famoprok, inilah Bu Ria, salah satu penyuluh pendamping lapangan di BPP Kecamatan Cilawu ya Bu ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Bu Ria, salah satu PPL terbaik. Ya, beliau bisa membangun sebuah kelompok ekonomi petani yang bisa mendorong pembangunan di desa Ciawi Tali ya? Mangkurakyat. Oh, Mangkurakyat, di desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu. Kita nanti ngobrol-ngobrol banyak dengan Bu Ria. Check it out. Sahabat Famoprok, hari ini saya sudah ketemu dengan Ibu Ria, salah satu yang tadi saya ceritakan bahwa beliau itu penyuluh pendamping lapangan di Kecamatan Cilawu, di BPP Cilawu. Dan saya bisa bertemu dengan Pak Ade ya, selaku Ketua Kelompok Ciawi Tali dan KEP Ciawi Tali juga ya Teh. KEP Ciawi Tali inilah gudangnya. Jadi produk dari Ciawi Tali itu turunannya itu adalah ini nih. Padi organik. Ini ada beras organik, beras merah, beras hitam, sama beras putih. Semuanya organik dan masih ada label organiknya. Bu Ria, saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih sama penyuluh pendampingnya nih. Jadi rekan saya juga nih, beliau di penyuluhan, mantap pokoknya. Kesan-kesannya di lapangan seperti apa, Bu Ria, menjadi seorang pendamping lapangan di BPP Cilawu. Mangga, Bu Ria. Alhamdulillah, dari mulai tahun 2008 ditugaskan di Cilawu, saya tidak pernah pindah, setia dengan Cilawu. Istiqomah. Nah, kebetulan untuk di Ciawi Tali ini, saya sebetulnya mulai menemukan kelompok tani Ciawi Tali itu 2011 kitanya Pak De. 2011 ya. 2011 waktu itu memang sudah diperkenalkan dengan organik. Pak Ade kemudian Pak Ade sangat tertarik. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ayo Pak Ade, orang ngembangkeun organik di dia kumaha ya carana gitu ya. Di tahun 2011 berarti. 2011. Oh, iya. Kemudian ternyata ada kegiatan program di 2014 itu padi desa organik. Desa organik, ya betul. Saya ingat Pak Ade, benar. Pas kebetulan kita teh lagi kena kurang coklat, iya. Terus akhirnya kita kena tungro sampai setahun kita nggak bisa tanam padi gitu, ribu merah semua gitu. Nah, pas begitu ada kegiatan desa organik itu, kita perbaiki lahan dengan organik. Waktu itu sekitar 160 ton dimasukkan ke lahan ini, dan dari saat itu alhamdulillah mulai membaik tanah. Berarti hampir di desa Mangkurakyat. Kampung Ciawi Tali. Kampung Ciawi Tali, desa Mangkurakyat berarti. Hampir berapa hektar Teh? Luas yang padinya sudah organik.
25, berapa ya? 25, sekian ya Pak Ade. Udah banyak berarti ya, Teh? Ya, itu kita sertifikasi sebenarnya dari 2000 berapa Pak Ade? 2017. Sertifikasi organik Ya. itu Pak Dek? 2017, 18, 19, 20, 21. Nah, kita Berarti sudah udah perpanjangan 5 tahun. 5 tahun berarti ya? Bentar setiap lagi diperpanjang nih Pak Ade Desember. ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Karena kan biasanya kalau misalkan untuk perpanjangan sertifikasi organik itu 5 tahun sekali ya, Teh? Ya, setahun sekali. Setahun sekali? Oh, hampir 1 tahun sekali ini Iya. mah. Keren. Jadi Bro Ensis, sahabat Famoprok, Bu Ria ini mendampingi Pak Ade, salah satu kelompok tani yang di sini tadi diceritakan dari 2011 beliau membina pertanian organik. Karena Bu Ria ya, seperti yang kita ketahui, untuk merubah pola tanam dari konvensional ke organik itu butuh waktu 3 tahun ya Teh ya. 3 musim ya Pak Ade ya. 3 musim, dan sekarang sudah hampir 2011, sekarang 2022, hampir 11 tahun ya, hampir, iya benar 11 tahun ya. Dan kita masih berproses. Masih berproses, Nah, tapi untuk merubah pola kebiasaan masyarakat itu memang tidak mudah. mantap merubah mindset petani Iya, itu betul ya. iya. Karena yang seperti kita ketahui bahwa para petani memang sudah terbiasa dengan pola tanam konvensionalnya Iya, itu iya. kan Teh ya. Jadi ini salah satu produk tadi yang saya ceritakan, produknya Pak Ade dan Bu Ria, pendamping PPL-nya di sini dari 2011 sampai 2022. Ini pasarnya Teh, sekarang saya mau tanya. Iya. Pasar untuk beras organik Iya. yang dikeluarkan oleh KFP Ciawi Tali, Pak Ade, biasanya kemana? Nah, Pak Ade yang tahu. Pak Ade? Kalau sering ke Bandung, ke BI, Oh, ke Bandung ke ya? Indonesia Mm-mm. ya, ke Serina, Sarinah? ya. Oh, ke Sarinah Kemana juga aja. kirim. Oh, jadi masih pasar lokal berarti Pak Ade ya? Belum keluar. Belum. Oh, per musim berapa ton yang dikeluarkan oleh KFP Ciawi Tali untuk menjual beras organik ini Pak Ade? Kira-kira? Sampai 15 tahun. 15 ton. Set. 15 ton untuk beras organik ini. Keren. Dan seperti yang tadi Bu Ria ceritakan bahwa KFP Ciawi Tali juga sudah membangun kerjasama dengan BI ya, Ya. dengan Ya. Bank Indonesia, dan ini juga binaan BI. Kedua BI. kalinya klaster ya. Klaster Kedua BI. kalinya kita datang ke klaster BI kemarin di Paulo. Ya, masih ingat di Paulo di Kopi Kiran. Sekarang kita ke KFP Ciawi Tali di Kecamatan Cilawu yang produknya itu adalah beras organik. Ini Teh, ya Teh, sebagai perwakilan dari instansi pemerintahan. Ya Teh. Sejauh ini pemerintah respon terhadap KFP Ciawi Tali seperti apa? Alhamdulillah, sebetulnya untuk respon sangat baik karena untuk Alhamdulillah. sertifikasi juga Ya, Mulai yang awal. pertama itu dari Dari awal dinas. kita difasilitasi oleh dinas difasilitasi oleh ini. dinas Dinas. provinsi. Yang Dinas pertama. provinsi, oke. Pertama. Terus yang kedua karena kita belum bisa mandiri Pak Ade, Ya. karena untuk biaya sertifikasi per tahun lumayan Sangat banyak. mahal, ya. Nah, terus untuk yang tahun keduanya kita difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Yang kedua kan, Ya, yang keduanya kedua, berarti. ya. Yang ketiga kita mandiri dulunya Pak Ade apa sama BI dulu? Sama BI. Sama Sama BI. Iya, Oh. sama BI. Sama BI. Yang ketiga sama BI. Yang Iya. ketiga sama Yang BI. keempat mandiri. Mandiri. Yang kelima mandiri. Keren. Keren, mantap. Jadi KFP Ciawi Tali asli ini organik murni ya berarti Bu Ria ya. Insya Allah organik murni, karena ya seperti kita ketahui untuk Garut sendiri itu sangat sulit mencari sebuah lahan yang murni organik ya. Tapi kalau saya lihat dari letak lahannya ini kita berada di paling tinggi ya Teh. Ya, paling tinggi, tapi tetap kita ada penyaring juga semacam itu standar operasional dari lahan organik kan memang harus ada eceng gondok. Iya, Nah, iya, itu iya. diterapkan Di tiap juga kolam di setiap ada eceng lahan. gondok. Jadi Setiap untuk lahan ada kolam itu. Oh, jadi air yang dari selokan masuk ke lahan itu disaring dulu oleh eceng gondok berarti Teh. Sebagai Oh, filter. sebagai filter. Oh, Terus mantap. bordernya juga kan kita ada border. Mm-mm. Gitu. Jadi untuk yang ada lahan bukan palawija, di orang mah palawija sebenarnya. Iya, Palawija. Kalau kita mah disebut lahan hortikultura. Horti, Nah, ya. itu juga kan ada border. Jadi sekian meter dari lahan itu tidak dianggap atau tidak dimasukkan sebagai Oh, lahan organik meskipun iya. itu sudah ditanam secara betul, organik. sebagai Jadi, sekat ya. Ya adalah Oh. ada border sama ada filternya juga. Mm-mm. Untuk varietas padinya sendiri Teh, yang dipakai ini Pak Ade Lokal. lokal. Wow. Oh, jadi Memang murni dianjurkan, lokal. ya kalau untuk yang organik memang idealnya lokal. Oh, tapi sama 3 bulan. Sama 3 bulan. Oke. Jadi sahabat Pamoprok, ini salah satu produknya beras organik hasil KFP Ciawi Tali
di Kecamatan Cilawu. Jadi alhamdulillah Pak Ade Buria adalah salah satu, kalau saya bilang mah Buria penyuluh itu bukan ujung tombak ya. Saya tidak setuju dengan istilah penyuluh adalah ujung tombak, petani adalah ujung tombak, tidak. Kalau saya lebih setuju seorang goal getter. Jadi penyuluh itu adalah seorang goal getter yang menggolkan suatu program di sektor pertanian. Ya, karena punten-punten kalau misalkan kita diistilahkan dengan ujung tombak, ketika tombak tepat sasaran, yang dikasih tepuk tangan bukan tombaknya tapi orang yang ngasih tombak. Betul kan teh? Ya, tapi kalau goal getter siapapun itu bisa menjadi goal getter. Karena Ya. kan kalau penyuluh biasanya kalau disebut Goal getter. kalau disebut itu karena kita kan tahu permasalahan apa sih yang sebetulnya di Betul, petani. betul. Makanya itu kita bilang dulu karena tugas kita kan sebagai fasilitator. Fasilitator, mitra sebagai juga. mitra petani. Jadi menyambungkan apa sih kebutuhan petani yang belum terakomodir sama kita Betul. gitu, sama pemerintahan. Ya, kita bilang bantu gitu Betul, sebetulnya tugas betul. fasilitator hari kita. Betul, mantap. Jadi tetap tulang punggung negara, tolak ukur maju mundurnya sebuah negara itu dari pertanian. Jadi saya salut dengan Pak Ade, beliau adalah pahlawan pangan. Jadi pahlawan tanpa jasa itu bukan hanya guru tapi petani juga. Respect, saya pengen lihat-lihat Buria, Pak Ade nanti di gudang ya, ngobrol-ngobrol lagi tentang kondisi gudang di sini sama di lahan. Nanti kita lihat lahan pertanian organik itu seperti apa. Ada ternaknya. Ada ternak sapi. Ternak sapi juga ada. Ada 10 ya Pak Ade. Oh. Sekarang udah mau keluar ya 10-10 untuk PMK kumaha di dia Pak Ade? Oh iya aman. Alhamdulillah aman. Aman berarti, alhamdulillah, karena Terisolasi. edisi kedua kemarin kita datang ke peternak sapi ya di Wanaraja. Kala itu kita datang ke peternak sapi yang terkena PMK. Tapi di Ciawi Tali aman ya? Aman. Oke, sahabat Farmopro, kita lanjut jalan-jalan dulu lihat gudang KFP-nya Ciawi Tali. Lanjut kita lihat tanaman padi organiknya seperti apa. Kita langsung ke lapangan. Yo. Ya, sahabat Farmopro, kita sudah sampai di gudangnya KFP Ciawi Tali. Jadi kita bisa lihat sendiri ada produk padinya ya. Ini yang sudah dipanen ya Pak De ya. Iya. Jadi satu kali musim itu yang ditampung tadi itu sebesar 25 ton ya Pak De ya. Sampai dari berapa petani itu Pak De? Kalau jumlah kelompoknya banyak, 43 orang. 43 orang. Tapi kalau nggak banyak mah nggak semuanya. Oh, jadi dari kelompok tani Ciawi Tali berarti Bu Ria ya? Di nama kelompoknya kelompok Ciawi Tali, anggotanya itu ada 43 orang, tapi itu semua udah masuk ke sertifikasi padi organik itu enggak? Udah semuanya berarti 43-nya. 43 lebih asal Pak Dek? Yang terakhir 53 orangan. Oh, jadi di kelompok tani gini. harus lihat catatan. Sahabat Farmopro ya. Jadi kelembagaan pertanian itu ya, kalau di BPP nih, di binanya Buria ini ada Gapoktan di tingkat kecamatan. Turunan dari Gapoktan itu ada beberapa kelompok tani ya, ada Poktan kelompok tani, dan di kelompok tani biasanya di desa itu menyesuaikan dengan hamparan ya, Buria. Menyesuaikan dengan hamparan. Dan di Ciawi Tali di desa Mangkurayat ini ada berapa kelompok tani, Buria? Di Mangkuraya tuh yang sekarang tuh ada 6 kelompok tani. Ada 6 kelompok tani. Salah satunya itu adalah kelompok Ciawi Tali berarti ya. Salah satunya adalah kelompok Ciawi Tali. Ada kelompok tani, ada juga KWT, dan juga ada KFP. Nah, ini KFP-nya. Dan saya pernah lihat di media, kalau tidak salah, KFP ini sempat menjuarai lomba KFP tingkat provinsi ya. Juara berapa Pak Ade? Juara kedua, keren. Sebetulnya kalau saya jurinya layak untuk jadi juara 1 kalau melihat kondisi seperti ini Buria ya. Soalnya ini mantap betul KFP, karena pembangunan pertanian di tingkat pedesaan itu ya Buria mungkin dituntut untuk. Kalau dulu belum seperti ini. Dulu belum seperti ini. Masih di apa? Gudang biasa berarti. Bukan gudang. Heller. Bukan Heller, belum adanya Heller. Belum. Masih rumah kompos. Rumah kompos. Oh, ada rumah komposnya juga. Ya. Rumah kompos, kandang sapi, Heller, sama gudang. Berarti si hasil jerami hasil panen itu dikesapikan, diolah dulu itu. Dari hasil jerami dikesapikan, diolah menjadi kompos, komposnya dibalikan. Integrasi antara tanaman dan ternak ya, mantap berarti. Kenapa nggak dibentuk P4S Buria di sini?
sebetulnya ini sudah layak Pak Ade untuk dibuat sebagai P4S. Ya, kenapa Bu Ria nggak diusulin Belum. aja gitu? Belum siap. Ya jadi sahabat Pangoprok, ini semoga bisa menjadi inspirasi juga buat sahabat-sahabat semua bahwa di Kecamatan Cilawu dan barangkali nanti ada yang pengen pesan beras organik, Ya. bisa nanti hubungi Pak Ade atau Bu Ria. Nanti alamat Facebook dan Instagram ataupun sosmednya Bu Ria nanti akan ada di sini ya. Bu Ria nanti kita akan pajang di channel YouTube-nya Farm Oprok. Jadi buat sahabat Farm Oprok yang ingin membeli beras organik asli, ini mah organiknya karena sudah ada sertifikasi organiknya, harganya berapa per kilo? Kalau Beda-beda. Beda-beda. Yang merah berapa? Yang merah berapa? Yang merah 25.000. 25, 30.000. Yang hitam 35.000. 35.000, yang Yang putih 25.000. 25.000. Tapi itu layak untuk harga seperti itu, memang kelihatan mahal, tapi ini sehat bro. Karena jujur saya juga pengkonsumsi beras organik. Kalau misalkan beras premium punten-punten, untuk saat ini saya sudah berhenti. Bu Ria, kita langsung lihat ke sawah. Saya ingin lihat sawahnya karena tadi Bu Ria juga sama Pak Ade nyinggung ada integrasi juga antara tanaman pangan dengan peternakan. Kita langsung main di sana, lihat peternakannya dan lihat padi organiknya. Go! Jadi nih, sahabat Farm Oprok, ini ada ternak sapi, tapi Pak Ade aman ya? Sekarang Aman, tidak ya. ada Tidak ada PMK ya? PMK, tidak ada. Sehat. Berarti belum di Cilawu belum ada kasus PMK ya? Belum. Cuman Kalau di sini Udah belum. sih ya, udah ada Udah ya. ada, tapi di sini mah belum. Belum, mudah-mudahan Ya, tidak alhamdulillah terjadi tidak dan tidak ada. Ini salah satu integrasi antara tanaman pangan dengan peternakan. Alurnya itu bagus. Jadi Pak Ade sama Bu Ria ini, Bu Ria membina Pak Ade, itu membuat sebuah kolaborasi antara peternakan dengan pertanian. Si jerami hasil padi itu dimasukkan ke sapi. Sapi nanti di sini akan dibuat Diolah menjadi kompos ya Pak ya, Ade? menjadi kompos. Diolah menjadi kompos dan komposnya kembali lagi ke Ke sawah sawah. mantap. Ini sapi ini berapa ekor Pak Ade? Kalau yang ini ada 10 ekor. Tapi ini milik pribadi atau kelompok? Kelompok. Oh ini milik kelompok ya? Kelompok. Ada berapa ekor? Ada yang pribadi, ada yang kelompok. Wih keren mantap. Tapi bukan bantuan pemerintah Ya. kan? Bukan, kandangnya bukan dari BI. Kandangnya Kandangnya dari dari BI, BI. sapinya itu iuran kelompok Ya, berarti. iuran kelompok. Keren mantap. Jadi Bro Ensis, ini kandang sapi kelompok Ciawi Tali, Desa Mangkurakyat ya. Desa Mangkurakyat dan alhamdulillah sapi di sini masih sehat Pak Ade ya. Sehat, Mudah-mudahan alhamdulillah. tidak terjangkit PMK lah, amit-amit lah. Jadi mantap Pak Ade. Kita langsung lihat ke lahan. Ini kandang domanya ada. Oh ada kandang domanya juga ya? Domanya ada. Di sebelah mana? Nih. Wih. Ini domanya banyak. Tuh. Ada Keren. 40 ekor. Ini kandang Oh. domanya. Sama Bu Ria, harusnya ini sudah layak menjadi P4S ya, tempat pelatihan pertanian pedesaan swadaya ya. Jadi Pak Ade komplit di sini, sapinya ada, dombanya ada. Karena jujur berdasarkan literatur kotoran domba itu bagus ya Pak Ade. Bagus. Tuh, Bagus ada sekali. komposnya di belakang. Komposnya ada di Ini belakang. ada. Kita lihat Nih. komposnya langsung. Ini kompos. Wih, Tuh pembuatannya tuh di situ. Ini yang udah dibikin. ini berarti ini kotoran sapi ya? Kotoran sapi sama domba. Ini udah kotoran sapi sama domba. ya. Oh, disatukan. disatukan. Itu di Itu sana, pembuatannya di sini. ada, mesinnya ada. Oh, Yang belum. Ayo, mulai, Ini Sis. yang sudah. Nih pembuatannya mesinnya. Kalau sudah asak ke situ, chopper. ya, Ya. Ini mesin pencacah jerami ya? ya. Mesin pencacah jerami. Jadi si jerami nanti masuk ke sini, Ini diolah, diolah, disatukan dengan kotoran. ya, dengan kotoran sapi sama domba. domba Iya. ya, dijadikan yang sudah- untuk jadi pupuk organik. Yang tadi yang di sebelah Itu sana sudah, pada ya, yang udah sudah yang jadi. sudah matang, ya. Sudah matang. Oh, keren. Mantap. Kandang sapi, kandang ini dulu. Kandang dulu. Oh, jadi masuknya ke kandang. Rumpah kompos dulu yang ini. Sebelum ada kandang sapi. Ini Jadi 2017. 2017 Sejarahnya ini di ya. sini dulu berarti. Ini bantuan dari dinas. Bantuan dari Dari dinas. dinas, ya. Berarti peran serta dinas dan pemerintah di Kabupaten Garut ada untuk Pak Ade, mantap. Jadi kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat karena peningkatan taraf ekonomi di Garut itu, mobil khusus di Garut itu yang paling utama adalah pertanian. Karena
hampir 83% lahan di Garut itu lahan pertanian. Ya, baik itu lahan sawah ataupun lahan darat. Mantap Pak Ade. Kita lihat padinya seperti apa. Ini rumah kompos, tadi kandang sapi, kandang domba. Kita lihat padinya langsung, padi organik seperti apa. Go! Sahabat Pomoprok, ini adalah salah satu lahan padi organik miliknya Pak Ade, Ketua Kelompok Cawitali dan binaannya Buria. Salah satu, ini padi biasa berarti ya Pak Ade? Buria ya? Ini beras putih ya? Beras putih. Ini yang beras putih ya berarti ya? Kalau yang hitam, di mana? Di sana di sebelah situ. Oh, masih ada berarti di sana ya. Jadi, Francis, ini salah satu sampel lahan yang tadi masuk kategori organik dan ini salah satu sampel dari beras putih ya, Beras padi putih, ya. konvensional yang putih, cuman organik. Yang Buria, saya ditanya ke Buria nih yang punya. Varietas padi merah karena kan sulit di jarang lah. Padi hitam ataupun beras hitam terus beras merah itu sulit. Di sini banyak nggak? Kira-kira luas padi 5 hektaran ya? Lumayan cukup banyak berarti ya, yang 5 hektar. Padi hitam juga sama. Padi Padi hitam mah Oh, padi hitam lebih sedikit. Ya, sedikit. Oh, Karena padi Timbangannya sasaran- kurang. Timbangannya Oh, kurang. produktivitasnya juga betul, kurang. betul. Kalau orang Sunda bilang mah hampos. Ya, Hampos ya, pada ya. banyak seratnya. Tapi usia masih 3 bulan berarti ya? Sama. Sama ya, 3 Sama bulan usia. ya? Sama. Baik beras hitam ataupun beras Beras. putihnya, beras merah berarti Merah. ya. Jadi, Francis nih, ini lahan KFP Cawitali dan kelompok tani Cawitali. Nanti kita lihat ke helerannya atau hulernya, tempat produksi padi menjadi beras. Kita langsung ke sana ya. Ngobrol langsung ke heleran. Kecak-kecakan. Ke Nuyos. Ya, lanjut ke sana. Nih Bro NC, sahabat Pomoprok, kita sudah sampai di RMU atau bahasa Sunda Heller ya, tempat pengolahan padi menjadi beras. Nah, ini adalah salah satu produk berasnya ya, beras putih, beras organik. Per hari berapa ton masuk ke sini, Pak Ade? Untuk diolah menjadi beras, dari padi menjadi beras. Nyampe 3 ton 4 ton Per hari per hari. 3 sampai 4 ton berarti ya. Mantap, keren. Ini tapi semua organik ya? Apa premium juga masuk ke sini? Ada yang premium tapi Dipisah berarti ya? dipisah. Oh. Di Hari-hari tertentu. ya. Oh, tidak digabung berarti ya? Tidak. Oh, karena menjaga SOP untuk menghasilkan beras organik itu. Jadi kalau organik itu benar-benar harus full dari on farm sampai off farm itu harus semua sesuai dengan SOP untuk penentuan organik. Dan di sini Pak Ade 3 sampai 4 ton ya Pak Ade ya? 3 sampai 4 ton untuk produksi di RMU ini atau Heller itu ya. Pak Ade, terima kasih banyak, Buria, terima kasih banyak atas saya bisa diterima di sini dengan rekan-rekan juga kru Pomoprok. Mudah-mudahan KFP Cawitali ini menurut saya sangat-sangat mantap, semakin maju, semakin sukses, dan Buria juga semakin sukses sebagai PPL. Dan inilah banyak berterima kasih kepada Dinas Pertanian, kepada Bank Indonesia, Oga Penyuluh, Buria. Siap, keren. Pokoknya mah di sini terjadi kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satunya adalah Pak Ade dengan Buria, karena di sini terjadi juga integrasi antara tanaman pangan dengan peternakan. Pak Ade terima kasih, Buria terima kasih. Saya minta yel-yel Farm of Rock, oke? Bareng-bareng 1, 2, 3, Farm of Rock. Yes.